Halo teman-teman, aku Nizar. Aku Raffi. Dan di kesempatan kali ini aku sama Raffi akan membahas tentang mode-mode di dalam kamera. Nah, mode-mode di dalam kamera itu ada banyak banget teman-teman. Tapi banyak juga nih orang-orang yang masih belum paham dan memahami kegunaan serta fungsi-fungsinya. Jadi di episode kali ini kita akan berusaha untuk membantu kalian supaya memahami kegunaan dan fungsi-fungsinya. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas salah satunya teman-teman. Kita akan membahas 4 dari mode-mode di dalam kamera. Yang pertama Ada auto mode, yang kedua ada manual mode, dan yang ketiga ada aperture priority, serta yang terakhir kita punya yang namanya shutter priority. Oke, jadi kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Jadi yang pertama kita punya yang namanya auto mode atau mode otomatis. Nah, sesuai namanya mode auto ya atau mode otomatis, kita tidak memiliki kontrol penuh untuk mengatur segitiga exposure. Jadi segitiga exposure di dalam kamera akan diatur secara otomatis oleh kamera kita. Sedangkan kita hanya tinggal jepret aja. Nah, tapi kekurangannya apa? Kita benar-benar keterbatasan. Kita tidak bisa bebas mengatur segitiga exposure-nya. Nah, ini cocok untuk orang-orang yang masih baru mulai atau untuk orang-orang pemula yang masih baru mencoba yang namanya fotografi. Oke, yang berikutnya kita punya manual mode. Manual mode atau juga yang disebut dengan mode M. Nah, mode M memberikan suatu kontrol penuh. Kamu bisa mengatur shutter speed, aperture, dan juga ISO. Tapi harus dalam pelatihan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, jadi kita harus latihan dulu nih untuk menggunakan manual mode. Kenapa? Karena supaya kita bisa membiasakan atau supaya kita bisa terbiasa menggunakan mode manual teman-teman. Nah, yang ketiga ada aperture priority. Aperture priority cocok buat kamu yang mengatur blur atau ketajaman dalam kamera. Jadi kita mengatur aperturnya, sedangkan kamera yang atur sisanya. Jadi yang kita setting hanyalah aperturnya saja teman-teman, sedangkan untuk shutter speed dan ISO itu akan diatur secara otomatis oleh kamera kita. Jadi kita hanya tinggal fokus untuk mengatur aperturnya saja. Contohnya apa aja ya? Contohnya seperti foto bokeh. Nah, foto bokeh. Kalau kalian pernah lihat tuh, ada di wedding, foto manten, foto wedding, foto pre-wedding, dan juga ada foto-foto model. Nah, biasanya itu modelnya terlihat dengan jelas, sedangkan latar belakangnya blur. Ya, jadi latar belakangnya itu dia blur, sedangkan objeknya terlihat dengan jelas. Oke, langsung kita pindah yang terakhir nih teman-teman. Yang terakhir ini adalah shutter priority. Nah, shutter priority ini sama kayak aperture priority. Bedanya kalau aperture tadi kita hanya setting aperturnya saja, tapi sedangkan kalau yang shutter priority ini yang kita setting hanyalah shutter speednya saja. Tapi untuk aperture dan ISO-nya itu yang atur adalah kamera kalian. Jadi akan secara otomatis aperture dan ISO akan menyesuaikan shutter speed yang kita atur. Jadi kita bisa lebih fokus untuk mengatur shutter speednya saja. Itu yang disebut sebagai shutter priority. Nah, contohnya apa aja? Contohnya seperti orang lomba lari. Nah, Dan juga balap motor. Untuk balap motor. Nah, ada juga kayak olahraga ya, untuk Ya, olahraga yang olahraga. membutuhkan shutter speed yang Cepat. Nah, kita butuh shutter speed cepat untuk bisa menangkap momen-momen yang bergerak dengan sangat cepat. Gitu ya teman-teman. Sampai sini kalian bisa paham nggak ya kira-kira? Kalau misalnya kalian masih belum paham, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Dan kalian bisa membagikan cerita kalian bagaimana sih setelah menerapkan dan sebelum menerapkan. Apa sih bedanya? Gitu. Oke, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, itu saja untuk penjelasan mode-mode di dalam kamera kalian. Semoga ini bisa bermanfaat dan semoga ini bisa membantu kalian. Dan untuk mode-mode itu sendiri, mereka memiliki keunggulan masing-masing. Jadi kalian tinggal mau pakai apa dan di kondisi seperti apa. Jadi seperti itu. Oke, sampai sini
Mungkin cukup sekian ya untuk penjelasan kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.